Istimewa Top Markoto. Malaysia kicop ambiar dilibas Timnas Futsal Indonesia. Simak pernyataan jujur dari pelatih Timnas Malaysia berikut ini. Dijamin kalian akan ngakak dengarnya. Bikin geger seluruh negara ASEAN. Lagi dan lagi, jelang AFF Timnas Indonesia naturalisasi striker murni. Siapakah dia? Simak ceritanya dan jangan di-skip sedetik pun. Bersiaplah. Ambisi besar baru saja diletakkan di atas meja oleh John Hartman. Pelatih yang punya DNA Inggris ini kabarnya nggak mau lagi ada istilah coba-coba di Piala AFF 2026. Fokusnya sudah terkunci. Targetnya harga mati harus juara. Dan demi mewujudkan itu, Hartman kabarnya siap menurunkan kekuatan penuh persis seperti skuad maut kita di FIFA Matchday. Seperti apa ceritanya? Simak dan jangan di-skip sedetik pun. Nama Indonesia mendadak jadi tajuk utama di berbagai portal berita olahraga Eropa. Media-media besar di sana secara terang-terangan memuji progres gila anak asuh Shin Tae-yong. Mereka menyebut Indonesia bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata, melainkan kekuatan baru yang sukses memberikan teror nyata bagi tim sekelas Bulgaria. Simak berita selengkapnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Jangan kalah sama bocil-bocil yang udah berlangganan. From a homeland full of pride, we stand together side by side. Pesta gol terjadi di lapangan hari ini. Timnas Futsal Indonesia benar-benar tampil menggila saat berhadapan dengan rival abadi, Malaysia. Tanpa ampun, skuad Garuda berhasil melumat tim Harimau Malaya dengan performa yang sangat dominan sejak peluit pertama dibunyikan. Alur bola yang cepat dan kombinasi antar pemain yang sangat cair membuat pertahanan Malaysia kocar-kacir. Gol demi gol lahir dari skema serangan balik yang mematikan dan penyelesaian akhir yang sangat dingin. Mentalitas juara benar-benar ditunjukkan oleh anak asuh pelatih kita yang tidak mengendurkan serangan meski sudah unggul jauh. Malaysia sempat mencoba keluar dari tekanan, namun rapatnya barisan pertahanan dan kegemilangan kiper kita membuat setiap peluang mereka mentah begitu saja. Hasil ini bukan sekadar kemenangan biasa, melainkan penegasan bahwa Indonesia masih menjadi kekuatan utama futsal di kawasan Asia Tenggara. Kemenangan besar ini tentu jadi modal berharga untuk menata pertandingan-pertandingan selanjutnya. Permainan yang penuh semangat dan kolektivitas tinggi seperti inilah yang selalu ditunggu oleh para pecinta futsal di tanah air. Selamat untuk Timnas Futsal Indonesia. Terus jaga momentum ini dan jangan cepat puas karena target yang lebih besar sudah menanti di depan mata. Lini depan Timnas Indonesia sepertinya bakal makin ngeri nih. Kabar terbaru menyebutkan kalau pelatih kita, John Hartman, masih belum puas dengan komposisi skuad yang ada. Targetnya jelas, satu lagi striker murni bakal segera merapat lewat jalur naturalisasi. Nama yang santer dibicarakan adalah bomber muda potensial, Luke Vickery. Langkah Hartman ini tentu bukan tanpa alasan. Pelatih asal Inggris itu tampaknya ingin memastikan kalau finishing Garuda gak cuma bergantung pada 1-2 pemain saja. Dengan hadirnya Vickery, opsi serangan kita bakal makin bervariasi. Tipikal striker murni yang haus gol seperti dia adalah kepingan puzzle yang selama ini kita cari-cari buat melengkapi strategi agresif ala Hartman. Kalau proses ini berjalan lancar, kebayangkan gimana repotnya pertahanan lawan nanti.
Skuad Garuda perlahan tapi pasti bertransformasi jadi tim yang gak cuma jago oper-operan, tapi juga mematikan di kotak penalti. Kita tunggu saja aksi Luke Vickery berseragam merah putih. Semoga kehadiran nomor 9 Barley ini bisa jadi kunci buat bawa Indonesia terbang lebih tinggi lagi di kancah internasional. Gimana menurut kalian? Apakah Vickery adalah jawaban yang selama ini kita tunggu? Mari kita kawal terus prosesnya. Just the way you work, wings cut loose from the arms of pride. Smoke in our lungs, but the beast won't hide. We claw the dark, we scream at the light. Gak pakai lama dan gak pakai kompromi. Pelatih timnas kita John Herdman kabarnya lagi fokus gila-gilaan buat persiapan Piala AFF 2026. Setelah ngelihat perkembangan tim sejauh ini, pelatih asal Inggris ini kayaknya udah gak mau main-main lagi. Targetnya cuma satu, bawa pulang piala ke tanah air. Skuad full tim, tanpa lapis kedua. Yang bikin heboh, Coach John minta supaya di AFF nanti kita turun dengan kekuatan penuh. Gak ada lagi ceritanya cuma nurunin tim pelapis atau sekadar ajang coba-coba. Herdman pengen skuad yang persis sama kayak di FIFA Matchday kemarin bisa main semua. Bisa dibayangin, gimana ngerinya kalau Jay Itzes, Kevin Dix, sampai Martin Paes beneran turun di level Asia Tenggara. Tim lawan kayaknya bakal kena mental duluan sebelum masuk lapangan kalau ngelihat tembok pertahanan kita yang isinya pemain-pemain grade A Eropa semua. Fokus total dan strategi berkelas. Coach John emang terkenal detail banget soal taktik. Dia pengen intensitas permainan kita tetap tinggi, gak peduli siapa lawannya. Fokusnya sekarang adalah gimana caranya biar chemistry antar pemain makin matang. Herdman gak mau kita cuma jadi spesialis runner-up lagi. Kali ini momentumnya harus jadi milik Indonesia. Gimana menurut kalian? Sudah saatnya kita kasih paham se-Asia Tenggara dengan kekuatan full team atau mending simpan tenaga? Yang jelas, semangat Coach John kali ini benar-benar berapi-api. Kita kawal terus perjuangan Garuda sampai angkat piala. From the homeland full of pride, we stand together side by side. Garuda on our chest. Sobat Garuda, nama Indonesia mendadak jadi tajuk utama di berbagai portal berita olahraga Eropa. Media-media besar di sana secara terang-terangan memuji progres gila anak asuh Sintayong. Mereka menyebut Indonesia bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata, melainkan kekuatan baru yang sukses memberikan teror nyata bagi tim sekelas Bulgaria. Tapi, ada satu hal yang bikin publik Eropa ikut geram. Bukan soal teknis permainan, melainkan kepemimpinan wasit yang dianggap sangat kontroversial. Media-media Eropa tak segan melayangkan kritik pedas dan menyebut laga ini dirusak oleh keputusan yang tidak adil. Pelanggaran keras yang diabaikan hingga keputusan-keputusan aneh yang merugikan Indonesia disebut sebagai faktor utama rusaknya integritas pertandingan. Saking parahnya, beberapa analis sepak bola di benua biru bahkan menyebut kemenangan tipis Bulgaria adalah hasil yang memalukan. Mereka menulis bahwa Bulgaria mungkin menang di papan skor, tapi secara kualitas mereka benar-benar dipermalukan oleh kolektivitas permainan Indonesia. Menang karena dibantu wasit, menurut media Eropa adalah sebuah penghinaan bagi sportivitas. Apresiasi setinggi langit harus kita berikan. Pengakuan dari media-media Eropa ini jadi bukti kalau level kita sudah bukan lagi sekadar Asia, tapi sudah siap menantang dunia. Kekalahan ini bukan karena kita lemah, tapi karena kita dipaksa kalah oleh faktor non-teknis yang gak masuk akal. Kira-kira menurut kalian media mana yang paling berani menyuarakan kecurangan ini? Dan apa reaksi kalian melihat Garuda dipuji setinggi langit oleh publik Eropa? Langsung tumpahkan pendapat kalian di kolom komentar. Dukung terus perjuangan timnas dan jangan lupa like, share, serta subscribe biar kalian gak ketinggalan berita paling panas lainnya. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. With undying spirit, strong and free, Indonesia will make history.